Shalom bagi kita semua, orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya kita semakin maju di dalam kehidupan rohani kita. Dan kehidupan rohani kita, kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang semakin menyukakan hati Allah. Saudaraku, hari ini mari kita belajar bersama. Saya mengajak kita untuk belajar tentang tema yang saya berikan, hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna. Saya percaya setiap kita mengerti apa itu hidup yang bermakna. Namun saya ingin memberikan sedikit pemahaman bagi kita. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang kita jalani di mana kita memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang pasti. Tetapi tujuan ini adalah tujuan yang selaras dengan hati Allah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang memberikan manfaat, yang membangun kehidupan kita, rohani kita, dan juga berdampak bagi orang lain. Yang paling utama, memuliakan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita baca kebenaran firman Tuhan dari Amsal 14 ayat yang ke-23. Saya membacakan untuk kita semua. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita dua hal yang harus kita miliki, yang harus ada di dalam diri kita sebagai wujud, sebagai tanda hidup kita bermakna. Nah, yang pertama, perhatikan saudaraku. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan. Dalam tiap jeripaya berarti orang yang bermakna hidupnya, yang memiliki kehidupan yang bermakna, dia di dalam kehidupan ini, ketika dia melangkah melakukan sesuatu, dia berjeripaya. Ada jeripaya di dalam kehidupannya. Saudaraku, kalau dikatakan jeripaya, itu berarti adalah usaha yang kita lakukan maksimal, usaha yang sungguh-sungguh, perjuangan yang sungguh-sungguh. Berjeripaya berarti ada semangat di dalamnya. Saudaraku, kalau orang yang memiliki jeripaya atau berjeripaya di dalam kehidupannya, orang ini adalah orang yang optimis, orang yang bersemangat. Di dalamnya ada ketekunan, di dalamnya ada spirit yang menyala. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan. Artinya, ketika kita berjeripaya, ketika kita berjuang, sungguh-sungguh melakukan apa yang harus kita lakukan, ketika kita melaksanakan kegiatan, aktivitas kita, maka kita akan melihat aktivitas itu memberikan keuntungan bagi kita. Kita semakin maju, kita semakin kuat, dan kita menikmati manfaat dari apa yang kita lakukan. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh, maka yang kita kerjakan akan memberikan keuntungan. Keuntungan itu artinya sesuatu yang memberikan manfaat, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita semakin semangat menjalani hidup ini. Tidak ada kata bersungut-sungut, tidak ada kata komplain, tidak ada kata menyerah. Mungkin ada banyak hal, rintangan di dalam kita melakukan sesuatu, di dalam kita berusaha di dalam hidup ini. Tetapi kita tidak pernah mundur. Kita lakukan, jatuh bangun bangkit kembali, dan terus berjalan menuju tujuan yang pasti. Tujuan yang dimana itu adalah hal yang dikehendaki Allah. Nah, jadi saudara,
selain bermanfaat bagi kita, menguntungkan kita, itu juga berdampak untuk membuat orang lain melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Mereka bisa merasakan dan mereka mengakui kita benar-benar adalah orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang bermakna. Yang kedua, hindari kata-kata belaka. Nah, dikatakan di sini, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Artinya saudaraku, orang yang hanya berbicara tetapi tidak mewujudkan itu di dalam tindakannya, itu tidak akan menghasilkan keuntungan, tidak bermakna, tidak memberikan apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya. Justru itu akan mendatangkan kekurangan, mendatangkan kemiskinan. Amsal 24 ayat 33-34. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, kemudian dikatakan di sini, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudaraku, orang yang hanya pintar berbicara, berkata-kata, tapi tidak diwujudkan dalam tindakan, dia akan mengalami kekurangan. Kemiskinan akan datang. Orang yang hanya pintar menyampaikan kata-kata, ide-ide, tapi tidak diwujudkan. Seberapa hebat pun itu, seberapa brilian pun itu ide, atau sebuah rencana-rencana, kalau tidak diwujudkan, tidak ada artinya. Firman Tuhan berkata, orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Orang yang memiliki hidup yang bermakna, dia akan menjauhkan diri dari bibir yang hanya berkata-kata, dari mulut yang hanya menyampaikan ide-ide, tetapi tidak diwujudkan dalam tindakan. Saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan ini, kalau ini terjadi, maka ini adalah gambaran kita adalah orang yang munafik. Hanya berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini harus dihindari, saudaraku. Hidup yang bermakna adalah kehidupan yang dimana kita selain berusaha, berjuang dengan sungguh-sungguh, berjerih payah, kita juga harus benar-benar menyadari dan kita mengambil keputusan menghindari kata-kata belaka, menghindari banyak bicara tapi tidak bertindak. Nah, saudaraku, mari lewat firman Tuhan ini saya rindu kita berubah, kita semakin menyadari anugerah Allah dan kita pun menjalani hidup yang bermakna. Kita sebagai orang percaya, kita adalah orang percaya yang hidupnya bermakna. Hidupnya memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan.